Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG yang merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan bagaimana sih cara mengelola learning management system untuk bahan media pembelajaran khususnya pada pendidikan agama Islam. Baik, kita langsung saja lanjut ke cara mengelola learning management system sebagai media pembelajaran. Baik, kita langsung lanjut ya. Baik, langkah pertama silahkan buka browser atau Google Chrome seperti ini dan ditulis penelusuran atau ketik URL. Kita ketikkan yaitu pasca iainpare.gnomio.com seperti ini. Kemudian kita langsung klik cari atau telusuri. Maka akan dibawa ke halaman seperti ini. Langkah berikutnya teman-teman bisa skip ya iklan-iklan yang muncul seperti ini. Dan berikutnya kita langsung saja klik bagian masuk yang ada tulisan masuk di pojok atas seperti ini. Kita klik seperti ini. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada buat akun baru. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana buat teman-teman yang sudah memiliki akun. Jadi di sini kita langsung saja masuk ya. Ketikkan sandi. Oke, kita langsung login seperti ini. Dan ini saya sudah login dan langsung saja kita fokus untuk bagaimana cara mengelola learning management system untuk media pembelajaran ini. Jadi kita bisa juga cek profil terlebih dahulu. Jadi di sini ada profil. Nah, teman-teman silahkan dilengkapi profilnya. Bagi teman-teman yang belum melengkapi profilnya, bisa menambahkan alamat email, bisa melengkapi foto dan lain sebagainya di sini ya. Oke, kemudian di sini saya langsung saja kembali ke beranda atau dashboard seperti ini. Kemudian ini saya sudah kembali ke dashboard dan akan fokus untuk memberikan bagaimana cara mengelola learning management system di pasca iainpare.gnomio.com. Jadi ini kita lewati dulu iklannya seperti ini. Kita bisa silang. Oke, jadi ini dia yang bisa kita kelola di pembelajaran kali ini. Jadi ini saya ada berkelompok, ada Ibu Nurul Mutmainnah. Jadi saya di bagian kedua. Oke, saya tutup dulu untuk bagian Ibu Nurul Mutmainnah seperti ini. Kita tutup semua ya. Jadi di sini ada 10 pertemuan. Ini sudah tertutup semua dan ini topik untuk saya. Jadi langkah pertama kita perlu mengaktifkan mode edit yang ada di sini di pojok atas ya. Kita bisa klik mode edit seperti ini untuk bisa mengedit topik-topik yang ada. Saya akan mencoba mempraktekkan ada 10 ya, 10 topik. Jadi cara pertama saya akan mencoba mengedit topik pertama terlebih dahulu. Jadi untuk mengedit atau mengubah nama topik ini, kita bisa klik tombol pensil seperti ini. Jadi kita bisa mengubah dan mengganti nama, apakah akan menggunakan kata pertemuan, topik, atau sesi. Jadi silahkan diubah namanya. Kemudian setelah itu kita bisa mengedit atau menambahkan yang ini, selamat datang di topik 1. Kita bisa klik yang ini teman-teman. Kita bisa mengedit yang ini, yang titik 3 seperti ini. Kemudian edit setelan. Oke, seperti ini. Kemudian di sini akan muncul umum, yaitu nama bagian yang ini topik 1, kemudian deskripsinya. Jadi ini dia deskripsi yang tadi, selamat datang di topik 1. Jadi teman-teman yang menggunakan kata sesi pertemuan bisa juga mengganti selamat datang di sesi 1 atau selamat datang di pertemuan 1. Jadi ini tergantung apa deskripsi yang ingin teman-teman sampaikan di pertemuan atau di topik yang teman-teman buat. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan gambar atau video di bagian ini. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman bisa mengklik ini untuk gambar, ini untuk video, dan ini untuk suara, dan banyak lagi fitur-fitur yang bisa digunakan. Nanti saya akan praktekkan juga beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan di LMS ini, teman-teman. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Setelah teman-teman menuliskan semuanya, teman-teman bisa langsung klik simpan seperti ini.
untuk melihat perubahannya. Jadi sini sudah berhasil ya topik 1, selamat datang di topik 1. Kemudian untuk yang ini kontrak belajar, kita bisa membuat atau menambahkan di bagian ini. Jadi untuk pertemuan 1 ini saya fokus dengan kontrak belajar. Jadi caranya mengelola seperti apa? Kita bisa klik tombol tambah ini seperti ini. Kemudian kita klik aktivitas atau sumber daya seperti ini. Kemudian di sini kan banyak pilihan, ada area teks dan media, kemudian berkas. Karena di sini berupa kontrak belajar, maka saya pilih berkas yang ini karena saya menyediakan berkas untuk kontrak belajar yang bisa di-download oleh siswanya, kemudian bisa ditandatangani kembali lalu di-upload pada kolom yang disediakan. Jadi ini dia kontrak belajarnya. Kemudian yang ini tempat mengupload kontrak belajar setelah ditandatangani. Jadi saya akan coba klik kontrak belajarnya terlebih dahulu dan saya matikan terlebih dahulu mode editnya untuk bisa mengakses ya teman-teman. Jadi kita bisa klik yang ini. Kita bisa klik ini seperti ini. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Dan ini kontrak belajar yang sudah berhasil di-download. Kita bisa lihat seperti ini. Oke, kontrak belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI. Ini ada guru pengampu, nama saya sendiri, kemudian seperti ini isinya. Dan ini bisa ditandatangani oleh peserta didik, kemudian diupload kembali pada kolom yang disediakan. Setelah ditandatangani, siswanya bisa mengupload hasil tanda tangannya di sini sesuai permintaan dari tenaga pengajar atau pendidik. Jadi seperti itu di topik 1. Kita lanjut ke topik 2. Dan di topik 2 saya menyediakan materi. Jadi bisa dilihat hari ini kita akan mulai masuk bab 1, membahas tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam semesta, yang fokus kepada misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi ini untuk sampulnya saya buat sendiri seperti ini. Ini berkaitan dengan misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi di sini saya menyediakan berupa e-book untuk bisa dibaca oleh peserta didik. Jadi di sini saya sudah menyampaikan bahwa untuk membaca materi pada e-book silahkan klik link ini agar langsung dibawa ke materinya. Jadi saya akan contohkan mengklik materinya terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita tutup. Akan dibawa membuka dokumen, dan ini sedang proses membuka dokumen untuk melihat materi yang kita sediakan untuk peserta didik. Ini dia materinya sudah terbuka ya, seperti ini. Ini dia e-book misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi e-book ini saya buat sendiri yang berkaitan dengan hal-hal penting di materi pembahasan, yang dimana di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, ada kondisi masyarakat Arab pra-Islam, ada kepercayaan, sosial, ekonomi, politik, kemudian permulaan dakwah Nabi Muhammad, kemudian tantangan dan strategi dakwah. Jadi di sini termuat semuanya yang akan kita bahas dalam materi untuk pembelajaran di topik 2. Setelah membaca, maka siswa dapat berdiskusi. Di sini saya sudah sediakan untuk diskusikan materi di atas. Jadi siswa bisa mengklik bagian diskusi ini dan mendiskusikan bagaimana pendapat mereka terkait dengan materi yang ada. Jadi kita bisa tambahkan diskusi, kemudian di sini mereka bisa menambahkan bahwa subtopiknya seperti apa, dan di sini apa yang ingin disampaikan lalu kirim ke forum seperti itu. Oke, kita coba kembali ya ke mode edit terlebih dahulu untuk memperlihatkan bagaimana cara menambahkan e-book, kemudian fitur diskusi juga ini. Kita coba klikkan mode edit dulu yang pojok ini. Sudah berhasil ke mode edit. Nah, tanda kalau sudah bisa menambahkan atau mengedit itu ada muncul pensil-pensil seperti ini. Oke, kita fokus ke pertemuan kedua. Nah, seperti biasa untuk menambahkan kita fokus ke bagian ini. Nah, kita klik kemudian aktivitas atau sumber daya. Untuk menambahkan buku, teman-teman bisa klik yang ini, buku. Oke, kemudian untuk menambahkan diskusi bisa klik yang ini. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Kita kembali lagi ke topik 3. Nah, di topik 3 saya fokus membahas tentang
perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Di sini saya menyediakan 2 materi. Yang pertama ada video sebagai pengantar. Ini dia videonya. Oke. Ini videonya, bisa diklik untuk diputar. Kemudian di sini ada juga ebook untuk penguat materi terkait pembahasan kita mengenai perjuangan Nabi Muhammad melakukan perubahan. Jadi untuk melihat videonya bisa diklik seperti ini. Maka kita akan dibawa ke YouTube untuk melihat pengantar atau materinya. Atau teman-teman bisa juga stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini berikutnya untuk melihat e-booknya, teman-teman seperti biasa bisa klik langsung ini ya, seperti yang kita lakukan di topik sebelumnya. Jadi silahkan diklik. Nah ini dia topiknya di sini. Saya bikin sampulnya juga seperti ini dan bisa dibaca materinya ke bawah yang berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Oke, coba kita kembali lagi dan kita fokus ke topik 4. Di topik 4, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas. Jadi di sini membuat ringkasan modul e-book. Jadi saya sudah memberikan materi ada 2, ada di topik 2 dan di topik 3. Kemudian saatnya siswa atau peserta didik untuk membuat rangkuman terkait pembahasan kita di 2 topik di sebelumnya. Oke. Kemudian berikutnya di topik 5, di sini kita akan melakukan ujian tengah semester. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan beberapa soal untuk menguji coba soalnya. Di sini kita bisa langsung klik yang ujian tengah semester ini. Tetapi sebelumnya saya matikan dulu mode editnya agar bisa saya perlihatkan soal-soal yang saya buat untuk bahan UTS di pertemuan 5. Saya matikan dulu mode editnya ya. Oke, ini sudah mati dan kita geser. Oke, kita tutup. Oke, kita fokus ke topik 5. Nah, untuk di sini sebagai pengantar, sebelum mengerjakan soal UTS, bacalah doa terlebih dahulu, kemudian kerjakan soal dengan baik dan benar sesuai pemahaman kalian. Oke, kita langsung aja klik seperti ini. Kemudian kita klik tutup atau lewati iklannya. Akan muncul seperti ini. Lanjutkan pratinjau akhir. Jadi kita bisa klik seperti ini. Nah, soalnya akan muncul seperti ini. Contoh, di sini saya sudah menyediakan 10 soal ya. Jadi contohnya seperti ini. Pendamping setia Nabi ketika berangkat hijrah ke Madinah adalah siapa? Silahkan dijawab sesuai pengetahuan teman-teman. Oke, contoh seperti ini. Kemudian kita klik halaman berikutnya. Oke, kemudian muncul soal kedua, yaitu tentang salah satu keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah titik-titik, silahkan dijawab. Jadi di sini kita akan bisa melihat bagaimana hasil teman-teman mengerjakan soalnya. Kemudian di sini saya sudah ada di soal terakhir. Kita coba pilih, kemudian kita bisa hapus juga jawabannya ketika teman-teman salah menjawab. Kemudian kita klik selesaikan kuis seperti ini. Maka kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Jadi di sini akan ada tersimpan jawaban-jawabannya dan teman-teman bisa klik kirim semua dan selesai. Nah, kita bisa kirim semua dan selesai seperti ini, maka akan keluar hasilnya. Contoh, di sini status selesai mengerjakan pada tanggal berapa, kemudian selesai tanggal berapa, durasi pengerjaannya, kemudian di sini juga akan ada bacaan bahwa teman-teman di soal nomor 1 benar seperti ini, kemudian di soal nomor 2 salah, nomor 3 benar seperti ini, dan nilai teman-teman juga pastinya akan muncul di bagian atas seperti ini, bahwasanya nilai saya itu hanya 5 dari 10 karena yang benar hanya 5 soal seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke topik 6 ya. Kemudian saya akan kembali mengaktifkan mode edit untuk memberikan bagaimana cara menambah soal kuis ini. Jadi ini sangat penting diketahui, apalagi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan learning management system ini sebagai bahan evaluasi. Kita klik yang ini.
tambah ini seperti ini, kemudian aktivitas atau sumber daya, dan kita bisa pilih yaitu kuis. Jadi ini ada kuis, kita klik seperti ini. Oke, kita tutup dulu iklannya. Kemudian akan muncul seperti ini ya, kuis baru, deskripsi, waktu pengerjaan. Sini akan muncul ya seperti itu. Nama kuisnya apa? Contoh kita berikan nama kuisnya itu ujian susulan ya. Ujian susulan. Seperti ini. Oke, kita bisa juga tambahkan deskripsi dan lain sebagainya. Kemudian perilaku soal kita bisa acak. Kemudian preview soal di sini juga bisa dibaca teman-teman. Kemudian tampilannya juga. Oke, kemudian di sini kita bisa simpan dan tampilkan. Oke, seperti ini. Ini sudah berhasil disimpan. Sisa kita menambahkan soal. Jadi silakan tambah soal seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menambah soal beberapa item. Jadi untuk menambah soal kita bisa klik bagian yang ini, tambah. Oke. Kita coba klik tambah seperti ini. Nah, di sini kita pilih soal baru. Nah, teman-teman bisa memilih soal apa yang akan diujikan. Ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, numerik, esai, kemudian jawaban tertanam, mengurutkan, dan lain sebagainya. Contoh karena ini berupa ujian susulan, saya coba pilih esai, kemudian kita tambahkan. Oke, kita coba klik tambahkan ya. Nah, berikutnya kita pilih nomor soal. Contoh ini nomor 1. Kemudian di sini soalnya apa? Berikan pendapat. Oke, kita klik ya, berikan pendapat kamu. Oke, contoh ya, ini hanya contoh. Kemudian kita langsung di sini ada umpan balik, opsi jawaban, template jawabannya ada juga. Kemudian kita langsung saja simpan perubahan seperti ini. Oke. Ini sudah ada soalnya 1, yaitu berikan pendapat kamu. Mari kita preview soalnya seperti ini dengan mengklik kuis, pretinjau kuis seperti ini. Nah, di sini akan muncul berikan pendapat kamu. Nah, anggaplah contoh soalnya berikan pendapat kamu tentang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, teman-teman bisa langsung mengetikkan jawabannya di sini, lalu langsung kirim atau selesaikan kuis seperti itu ya. Oke, kita coba kembali lagi ke topik kelima, dan saya akan menghapus bagian susulan ini. Oke, saya akan hapus karena ini mengganggu teman-teman UTS-nya. Oke, kita hapus lagi seperti ini. Oke, itu dia cara topik kelima. Kita lanjut ke topik 6. Oke, kita lanjut ke topik 6. Nah, di topik 6 di sini saya membahas lagi materi terkait kolaborasi DIN. Jadi di sini saya menyediakan materi berupa PPT interaktif yang bisa kita lihat sendiri seperti ini. Ini sementara memuat untuk PPT-nya. Ini sudah terbuka, kita coba sajikan seperti ini. Coba kita buka dulu slide-nya, kita klik mulai seperti ini. Atau teman-teman juga bisa mengklik penulis atau profil penulis seperti ini untuk melihat bagaimana profil penulisnya. Jadi kita coba klik mulai kembali. Di sini saya sediakan materi, ada pengantar. Oke, seperti ini. Kemudian ada juga materi tentang kolaborasi DIN persatu persatu ya, seperti ini. Oke, kita kembali. Berikutnya ada kuis juga. Nah, ini untuk mengerjakan kuisnya seperti ini. Contoh, khalifah yang diangkat melalui tim formatur adalah siapa? Silahkan dipilih seperti ini. Nah, ternyata jawabannya salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita pilih lagi dan salah lagi. Oke, di sini kita pilih dan salah lagi. Kemudian coba kita pilih. Nah, salah seperti itu. Coba kita pilih lagi. Nah, kalau jawabannya benar akan seperti ini. Selamat, jawaban kamu benar. Oke, kita sudah selesai mengerjakan kuis. Selain itu, di sini juga ada untuk tugas. Untuk mengerjakan tugas, silahkan klik tugas. Nah, di sini ada soal-soal yang disediakan. Oke, kita langsung saja kembali ke LMS-nya. Kemudian cara menambahkan untuk
URL ini atau PPT interaktif ini, kita coba kembali ke topik 6 ya. Oke, caranya sama seperti yang tadi. Kita bisa klik tombol plus ini, kemudian sumber atau aktivitas. Nah, teman-teman bisa menambahkan link. Di sini ada URL yang ini. Silahkan diklik seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman silahkan masukkan namanya. Contoh ya, yang tadi saya masukkan tentang PPT interaktif. PPT interaktif kolaborasi dan berikutnya kita pastikan linknya. Oke, jadi teman-teman untuk PPT-nya bisa diupload di Drive, kemudian disalin linknya dan dipastikan di sini. Kemudian ditambahkan deskripsi dan lanjut klik simpan dan tampilkan. Oke, coba kita kembali lagi. Oke, berikutnya kita fokus ke topik 7. Nah, kita fokus ke topik 7. Jadi di topik 7, di sini ada lagi e-book atau buku yang saya buat sendiri. Di sini kita akan membahas tentang Daulah Umayyah dan perkembangan peradaban Islam. Di sini ada e-book, berikutnya ada berupa pertanyaan atau pilihan apakah kamu sudah membaca materinya. Jadi di sini akan terekam apakah siswa sudah membaca atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat juga e-booknya seperti ini dengan cara mengklik ya seperti ini. Ini dia e-booknya sudah terbuka, Daulah Umayyah dan perkembangan peradaban Islam penyusun Rahman. Oke, seperti itu. Kita coba kembali lagi. Dan di topik 7 ini ada pertanyaan, apakah kamu sudah membaca materinya? Coba kita klik seperti ini. Di sini akan muncul pilihan sudah di-download, kemudian sudah membaca dan mendownload, atau sudah membaca. Jadi ada beberapa pilihan ya. Oke, kemudian kita kembali ke topik 8. Nah, untuk menambahkan pilihan ini, teman-teman bisa seperti biasa tambah klik ini, kemudian pilih aktivitas atau sumber daya seperti ini. Kemudian pilih yang ini teman-teman, pemilihan. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan teman-teman di sini yang ingin teman-teman ujikan kepada peserta didiknya. Oke, kita langsung ke topik 8. Nah, di topik 8 saya menyediakan lagi berupa materi, ada PPT juga. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada materi berupa link yang bisa diklik dan langsung dibawa ke materi tersebut. Berikutnya ada PPT singkat tentang Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini berupa materi. Kita lanjut lagi ke topik 9. Di topik 9 ada diskusi untuk bab 5. Jadi diskusi bab 5 yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelumnya di sini saya hanya menyediakan materi. Berikutnya kita kembalikan ke peserta didik untuk berdiskusi. Jadi di sini ada 4 kelompok. Di sini saya sudah membagi kelompok. Pembagian kelompok terkait tema diskusi. Yang pertama sifat yang menonjol, kemudian karir, kemudian proses, dan setelah menjabat sebagai khalifah. Nah, di sini pembagian kelompoknya seperti ini sudah saya sediakan semua. Dan untuk sebagai bahan penilaian, maka setiap siswa wajib untuk mengupload dokumentasi bahwa mereka telah mendiskusikan materi yang telah diberikan. Oke. Kemudian kita ke topik 10. Di topik 10 di sini sudah saya tekankan, di sini kita akan mengakhiri pembelajaran untuk semester ini, di mana ada ujian akhir semester. Di sini Bapak Ibu semuanya bisa lihat ujian akhir semester adalah salah satu bentuk evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik selama satu semester. Jadi ini saya sediakan soal pilihan ganda dari bab 1 sampai bab 5 itu akan termuat pertanyaan-pertanyaannya di ujian akhir semester ini. Dan teman-teman bisa juga mengklik ini untuk melihat soal-soalnya dan menguji kemampuan teman-teman. Jadi di sini ada batas waktu pengerjaan dan ada metode penilaian nilai tertinggi. Jadi untuk melihat soalnya, teman-teman bisa klik pratinjak kuis, mulai mengerjakan. Di sini ada ya pertanyaan. Nah, ini waktunya akan berjalan seperti ini.
Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaannya sampai dengan soal terakhir. Oke, coba saya kembali. Jadi seperti itu untuk mengelola pembelajaran di learning management system ini. Namun saya akan mencontohkan satu terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan tambah bagian. Anggaplah ini sebagai topik 11. Oke, saya coba topik 11. Seperti ini. Oke, sorry. Oke, ini sudah terganti. Oke, topik 101. Kemudian kita tambah aktivitas atau apa, teman-teman. Di sini kita bisa tambah contoh ya. Di sini kita bisa tambah area teks seperti ini. Kemudian kita bisa jelaskan tentang ujian susulan atau ujian perbaikan ya. Perbaikan. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan video. Oke, kita bisa tambahkan URL di sini. Namun saya sediakan dulu ya link videonya. Baik, langsung saja saya pastikan linknya di sini. Oke, kemudian kita tambahkan seperti ini. Ini sedang mempersiapkan media. Nah, ini sudah muncul ya tentang medianya. Kita bisa kasih judul media, contoh materi susulan atau materi susulan seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul tentang materi susulannya dan langsung saja kita klik di sini simpan dan kembali ke kursus. Jadi kita coba klik di pertemuan 101 yang baru kita buat. Nah, di sini akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke, topik 11 sisa teman-teman berikan pengantar atau berupa penjelasan singkat. Nah, caranya seperti apa? Bisa di mode edit lagi, kemudian edit setelan dan tambahkan deskripsi. Oke, tambahkan deskripsinya seperti ini. Kita bisa menambah deskripsi contoh ya. Kita coba perhatikan. Oke, kita tulis seperti ini aja, teman-teman. Oke, kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Jadi di sini akan muncul berupa teks juga. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini ada ya. Oke, kalau misalnya mau di atasnya video, maka kita tulis sebelum videonya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman, cara untuk mengerjakan atau membenahi learning management system. Baik, itu dia cara mengelola learning management system. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.